Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervan Masum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Jurnal saya ini berjudul Analisis Perbandingan Harga Saham dan Return Saham PT Sido Muncul sebelum dan sesudah stock split 2020. Disusun oleh Muhammad Ervan Masum 190317024 dengan dosen pembimbing Azib SE MSI. Latar belakang dari penelitian ini yaitu produk pada pasar modal diantaranya saham memiliki berbagai fenomena-fenomena, salah satunya yaitu aksi stock split saham pada kasus ini SIDO, di mana hal ini berkaitan dengan menjaga likuiditas dari saham tersebut di bursa saham. Bagaimana stock split tersebut biasanya dapat menimbulkan efek perubahan seperti pada penelitian kali ini yang berkaitan dengan harga saham dan return saham SIDO tersebut. Slide selanjutnya masih latar belakang, itu alasan mengapa memilih SIDO muncul. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ada landasan teori. Kemudian slide selanjutnya mengenai isi dari penelitian ini. Untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak normal, ada uji normalitas dari harga saham sebelum stock split dan harga saham sudah stock split, di mana dengan data 70 hari sebelum stock split dan 70 hari sudah stock split. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan nilai asumsi yaitu untuk harga saham sebelum stock split yaitu 0,000 dan harga saham sudah stock split 0,020, di mana asumsi uji normalitas ini jika nilainya melebihi 0,050 maka data berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,050 maka data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, ada return sebelum stock split dan return sudah stock split, di mana data yang diambil yaitu 70 hari sebelum stock split dan 70 hari sudah stock split. Di sini asumsi nilainya setelah dilakukan pengujian yaitu 0,010 untuk return sebelum stock split dan 0,032 untuk return sudah stock split, di mana nilai asumsinya pun sama. Jika melebihi 0,050 maka data terdistribusi normal, dan jika kurang data tidak terdistribusi normal. Pada kedua uji normalitas ini, untuk harga saham sebelum stock split dan harga saham sudah stock split tidak terdistribusi normal, dan juga untuk return sebelum stock split dan return sudah stock split data tidak terdistribusi normal. Kemudian setelah melakukan uji normalitas, dilakukan uji beda, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara variabel-variabel yang diuji. Kali ini menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan apa tidak. Karena data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji Wilcoxon. Pengujian terhadap harga sebelum stock split dan harga sudah stock split. Di sini negatif range-nya yaitu 70, di mana terdapat penurunan. Positif range-nya 0 atau tidak terdapat harga kenaikan. Setelah pengujian ini dilakukan, maka nilai asumsi yang didapatkan yaitu 0,000. Pada pengujian uji Wilcoxon ini, jika nilai asumsinya melebihi 0,050, maka tidak terdapat perubahan pada harga sebelum stock split dan harga sudah stock split. Di sini nilai asumsinya kurang dari 0,050, maka terdapat nilai signifikansi atau terdapat perbedaan dari harga sebelum stock split dan harga sudah stock split. Kemudian uji Wilcoxon return saham sebelum stock split dan return saham sudah stock split, di mana negatif range-nya atau yang mengalami penurunan dari return-nya yaitu 31. Kemudian ada positif range-nya yaitu kenaikannya yaitu 37 data, di mana setelah dilakukan pengujian mendapatkan nilai asumsi yaitu 0,621, di mana jika nilai asumsinya melebihi 0,050
maka tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa return saham sebelum dan sudah stock split tidak terdapat perubahan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian kali ini, yang pertama, harga saham sebelum dan sudah stock split berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon-Singh rank test karena data tidak terdistribusi normal. Hasil uji tersebut menunjukkan asumsi nilainya yaitu sebesar 0,000 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata dari harga saham sebelum dan sudah terjadinya stock split. Setelah dibandingkan, maka terbukti bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sudah terjadinya stock split. Kemudian yang kedua, return saham sebelum dan sudah stock split berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon-Singh rank test menunjukkan nilai asumsi yaitu sebesar 0,621 yang berarti hasilnya lebih besar dari 0,05, menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hasil dari variable return saham sebelum dan sudah terjadinya stock split. Kemudian yang ketiga, antara harga saham sebelum dan sudah stock split terjadi perbedaan harga yang signifikan, sedangkan return saham sebelum dan sudah stock split tidak terjadi perbedaan atau perubahan yang signifikan.